Di video sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan antara Togame melawan Sakura. Awalnya Sakura benar-benar dibuat tak berdaya. Namun ujung-ujungnya Sakura mampu membalikan keadaan, bahkan menyadarkan Togame arti dari sebuah tujuan hidup yang tidak pernah labil. Lebih jelasnya berpegang teguh pada pendirian, yaitu bertarung melawan orang yang lebih kuat. Alhasil pertarungan jadi semakin nikmat, saling baku hantam hingga Togame benar-benar kalah. Lantas karena tidak mau dipermalukan, Tomiyama naik ke panggung menghajar Togame hingga 7 lalit. Di saat itulah Umemiya naik menghentikan Sakura yang sudah murka ingin memukul bebenguk si Tomiyama. Alhasil pertarungan pun langsung dilanjut antara Umemiya melawan Tomiyama. Dan sungguh tidak disangka Tomiyama memiliki kecepatan yang sangat edan. Tapi yang lebih edan di sini yaitu Umemiya memukul angin tapi bisa membuat Tomiyama bercucuran. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Har 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 rau 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 rau. Ya, saat ini pertarungan pun dilanjutkan, saling buk-buk, saling pukul, namun suasananya itu begitu hening. Lalu ketika Tomiyama berhasil menendang Umemiya, Umemiya tidak geser sedikit pun, yang ada malah membalikkan serangan dan lagi-lagi Tomiyama berhasil menghindar. Ya, di sini Tomiyama heran kenapa tinjunya seperti tidak terasa terhadap Umemiya. Lantas Umemiya menegaskan bahwa tinju Tomiyama sangatlah lemah. Itu karena tidak mengandung apapun. Jelas di sini Tomiyama tidak peduli dan tetap akan menghajar Umemiya hingga diam. Oh ya, hanya dengan satu tinju Tomiyama langsung tumbang. Meski begitu Tomiyama tetap bangkit dan tetap yakin akan sebuah kebebasan yang nantinya ia capai. Namun pukulannya malah makin melemah. Di sini Tomiyama terus mengatakan bahwa inilah kesenangan bertarung melawan orang yang kuat. Namun menurut Umemiya, Tomiyama tidak terlihat senang. Dengan kata lain, Tomiyama belum bisa memahami diri sendiri. Makanya tidak merasakan puas dan selalu berandai-andai yang tidak pasti. Itulah yang dimaksud kehidupan yang terasa berat. Jelas di sini Tomiyama makin muak terus memukul Umemiya tapi nggak kena. Dan karena kesal menunjukkan wajah pemimpin yang seperti itu, Umemiya meninju bebenguknya hingga ngucur. Ya, di sini Tomiyama mulai sadar, perlahan semua anggotanya mulai menghilang. Tapi di sini Tomiyama masih belum mengerti alasan dari semua ini. Dan yang terdengar di telinganya hanyalah kebisingan yang membuatnya stres. Dan setelah itu Tomiyama menyadari satu hal, bahwa dirinya ternyata tidak membutuhkan Umemiya dan tidak membutuhkan semuanya. Sekilas kita ditunjukkan isi hati Tomiyama yang sebenarnya, yang dimana jalannya itu selalu terlihat abu tanpa warna. Lebih jelasnya dingin dan gelap. Apapun yang dilakukan terasa hampa dan tidak puas, seperti berjalan di sebuah gurun yang tandus. Dan Tomiyama belum mengerti apa yang ia mau sebenarnya. Sontaklah Tomiyama kembali menyerang dengan pukulan dan tendangan yang lebih keras. Dan entah kenapa di sini Umemiya hanya diam saja menerima pukulan dari Tomiyama. Jelas di sini Sakura kesal melihat ketuanya dihajar dan hanya diam saja. Tapi menurut Sugishita, Sakura cukup diam saja dan tetap menonton saja. Nah, ketika berhenti memukul, Umemiya cuma mengatakan kata maaf karena telah menyudutkannya. Dan ketika terus dipukul, Umemiya terus berbicara bahwa Tomiyama kedepannya akan terasa sangat berat jika terus melakukan hal yang sama. Dengan kata lain, Tomiyama sebenarnya sedang putus asa. Lalu tiba-tiba Tomiyama yang stres langsung menggigit. Dan yang dilakukan Umemiya hanya memeluknya sambil mengatakan bahwa Tomiyama kini sudah menemukan jawabannya. Lantas Umemiya kembali mengingatkan Tomiyama tentang pertarungan Sisi Toren dan Bopuren di zaman yang dulu, yang dimana pertarungannya itu terjadi akibat salah paham. Dan di sini Tomiyama jadi teringat ketika orang-orangnya memuji dirinya yang kuat, dan Tomiyama selalu tersenyum ketika itu, bahkan menganggap pertarungan itu sangat menyenangkan. Dan di ketika itu juga Umemiya merasakan tinju Tomiyama yang terasa begitu berat, tidak seperti yang sekarang. Lantas Umemiya bertanya, apa yang kau lihat ketika itu? Ya, entah kenapa tiba-tiba air mata Tomiyama bercucuran. Dan ketika Umemiya merangkul, Tomiyama merasakan perasaan yang begitu hangat.
Sontaklah Umemiya menegaskan bahwa yang dulu itu merupakan sesuatu yang kau butuhkan ketika berada di puncak. Dan... Ya, di sini Tomiyama kembali teringat masa lalu yang menyenangkan, selalu tersenyum bahkan tidak tahu siapa yang harus dilawan. Dan di ketika itu semuanya tertawa dengan kelakuan sang pemimpin yang polos. Bahkan Tomiyama juga teringat ketika hari-harinya jadi gelap gulita. Di situ yang ia lihat hanyalah Togame yang sedang membetulkan retakan kaca, dan ketika dihampiri, Tomiyama malah dikusruk jatuh. Namun entah kenapa saat ini suasana begitu hangat dan ketika tersadar, Togame sudah berada di hadapannya. Dan suasana di ruangan ini benar-benar hening tanpa ada suara sedikit pun, bahkan jangkrik pun tidak ada. Di sini Tomiyama mengungkapkan bahwa barusan dirinya sedang bermimpi indah, melihat semuanya tersenyum yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Dan disinilah Tomiyama baru paham, jika semuanya tersenyum, dirinya pun akan ikut senang. Sontaklah Togame langsung meminta maaf karena selama ini dirinya malah meninggalkan Tomiyama sendirian. Tapi sebenarnya Togame tidak mau Tomiyama dijauhi bahkan dibenci oleh anggota sisi Toren. Namun saat ini Togame juga tidak mau merusak dunia idealnya, yang dimana ketika Tomiyama dicintai semua orang, Togame lah yang memikul semua bebannya. Ya, di sini Togame sadar bahwa itu adalah kesalahan, dan orang yang menyadarkannya itu adalah Sakura yang mengatakan harus tetap teguh pada pendirian. Maka dari itu seharusnya Togame gelut dengan Tomiyama agar bisa berbicara lewat tinju. Intinya, di sini Togame benar-benar meminta maaf tidak menyadarinya sejak awal. Nah, disinilah Tomiyama mengungkapkan bahwa menurutnya menjadi seorang pemimpin itu pasti akan menyenangkan. Nampak seperti mendaki gunung mengincar peti harta karun, yang dimana Tomiyama akan mendapatkan sebuah kebebasan. Namun setelah mendapatkan peti harta karun tersebut, yang didapat hanyalah kehampaan alias tidak ada apa-apa, bahkan tidak merasakan apa-apa. Yang ada malah hanya kehampaan tanpa arah tujuan lagi. Meski begitu Tomiyama tetap berjuang mencari tujuannya, namun dirinya malah menyalahkan semuanya. Lebih tepatnya, semua yang lemah tidak bisa merasakan kebebasan. Dengan kata lain, jika sisi Toren menjadi kuat, semuanya akan bebas dan akan merasa senang. Maka dari itu semua ini bukan salah Togame, melainkan salah Tomiyama sendiri. Dan kini Tomiyama baru sadar ternyata sudah sedari dulu sebenarnya Tomiyama sudah merasakan bebas dan merasa senang. Dan Tomiyama di sini malah merusak kebebasan dan kesenangan itu sendiri. Ya, intinya mah di sini Tomiyama benar-benar sadar dan merasa bersalah. 前からそんな顔してたんだね。させてたんだよね。ありがとう。守ってくれて。ごめん、亀ちゃん。ごめんね。 Nah, setelah momen sedih-sedihan, Tomiyama kini bangkit akan menyelesaikan masalah ini, yang dimana Tomiyama yang kalah akan memberikan gelar kepemimpinan sisi Toren pada Umemiya. Sejenak suasana jadi hening, lalu tiba-tiba Umemiya menolak tawaran Tomiyama dengan alasan tidak punya niat memperbesar geng dan sangat merepotkan jika punya atasan atau bawahan. Dan disinilah Umemiya mengusulkan untuk berdamai alias menjadi teman. Dan pertarungan ini kita anggap saja sebagai pertukaran pelajaran. Ya, jelas di sini semuanya pada heran ada apa ini, kenapa jadi begini? Tapi di sini Tomiyama terlihat begitu senang. Lalu setelah itu Umemiya mengajak Tomiyama dan Togame untuk merayakan semua ini dengan mukbang bersama di atap rumah tetangga. Jelas di sini Sakura begitu bete, kenapa jadi begini? Dan suasana macam apa ini? Ya, meski begitu bagi Umemiya hal ini sangat menyenangkan. Dan lagi-lagi Sakura heran, kenapa kita harus makan bersama musuh? Lalu kenapa Umemiya bertarung seperti itu, bahkan bisa melakukan hal yang tidak masuk akal? Tiba-tiba Togame terlihat murung dan langsung meminta maaf. Itu karena semua kerusuhan yang terjadi bersumber darinya. Sontaklah Tomiyama pun ikut meminta maaf karena dirinya juga merasa bersalah. Lantas Umemiya menyerahkan keputusan ini pada Sakura. Jelas heranlah itu si Sakura. Lantas ketika Togame siap menerima hukuman apapun, sontaklah Sakura kembali teringat kelakuan Togame yang culun. Maka dari itu Sakura menegaskan pada Togame untuk menjadi pria yang lebih keren alias tidak culun lagi.
Alhasil masalah pun dianggap selesai dan lanjut makan lagi. Nah, di sini Tomiyama bertanya, kenapa Umemiya terlihat begitu senang ketika sudah berada di puncak? Umemiya cuma menjawab bahwa dirinya sangat menyukai makan dan hal yang paling nikmat saat makan yaitu bisa berkumpul bersama dan bercerita hal apapun, sehingga hal buruk apapun yang terjadi terasa tidak ada apa-apanya. Dan waktu seperti inilah yang paling menyenangkan baginya. Tapi perlu diingat, ini tidak ada hubungannya dengan seorang pemegang puncak. Ya, di sini Tomiyama baru menyadari ternyata dulu sebelum menjadi pemegang puncak, dirinya merasa happy bisa tertawa bersama-sama dan berjuang bersama. Dan kini ia juga sadar ternyata berada di puncak tuh tidak ada yang lebih menyenangkan. Tapi kenapa Tomiyama baru sadar sekarang? Ya, di sini Umemiya menjelaskan terkadang manusia juga lupa berpikir bersyukur masih bisa menghirup oksigen. Dengan kata lain, Umemiya bersyukur bisa melihat Tomiyama sudah sadar sebelum kehilangan semuanya. Lantas Tomiyama kembali bertanya, kenapa Umemiya masih berada di puncak? Dikasihlah sate. Lalu menegaskan bahwa tujuan Umemiya hanya ingin makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Itu karena jika semuanya bahagia, dirinya bisa makan dengan tenang. Disitulah Umemiya berpikiran harus menjadi puncak Bopurin. Dengan kata lain, Umemiya berpikiran tidak menginginkan menjadi puncak, melainkan karena ada sesuatu yang harus dilakukan saat berada di puncak. Seperti halnya saat ini, makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Dan perlu diingat, kita tidak bisa berada di puncak sendirian. Lebih jelasnya, Umemiya bisa berada di puncak berkat semua orang yang mau membantunya dan setuju melakukan apapun demi membantu yang diinginkan Umemiya. Intinya juga, keinginan Umemiya bukanlah keinginannya sendiri, melainkan keinginan semua orang. Maka dari itu Umemiya selalu berjuang untuk mewujudkan keinginannya itu meski dianggap sulit ataupun tidak masuk akal, dan Umemiya takkan pernah kalah dari siapapun. Jelas di sini Sakura terpelongok mendengar ucapan Umemiya yang tidak pernah ia dengar dari siapapun. Bahkan Tomiyama pun kini baru sadar ternyata tinju Umemiya yang keras itu karena mengemban semuanya seorang diri. Dan dirinya kini sadar tinjunya yang ringan karena tidak mengemban apapun. Bahkan takkan mungkin bisa menandingi Umemiya. Singkat cerita, Umemiya pun pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Umemiya memberikan sebungkus roti dan mengajak Tomiyama kapan-kapan main ke Bopurin untuk makan bersama. Mata ne! Mata na! Ya, setelah Umemiya dan kawan-kawannya pergi, Tomiyama mengungkapkan bahwa kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Tapi jujur saja Tomiyama masih membutuhkan semuanya. Sontaklah Togame mengambil rotinya dan menegaskan bahwa yang sudah dilakukan takkan bisa hilang. Dan dirinya tidak tahu harus menebus dengan cara apa setelah meminta maaf. Lantas Togame membagi rotinya menjadi dua, lalu mengajak Tomiyama untuk mencari jawaban itu bersama-sama. Ya, di sini Tomiyama sadar bahwa rotinya itu sudah gepeng dan dingin, tapi tetap saja roti betulan dan rasanya sangat enak. Sontaklah tiba-tiba Togame jadi sedih dan mereka berdua berpura-pura untuk tidak terlihat sedih. Ore? Mata ame? Mou kao dashi datta no ni. Hontou da. Okaeri. Ya, lanjut. Nah, ketika Umemiya kembali ke kota, Sasaki langsung datang menyambut dan di sini Umemiya menegaskan bahwa urusannya sudah beres. Jelas hal tersebut membuat Sasaki senang sekaligus merasa sedih karena merasa bersalah dan langsung mengucapkan terima kasih. Lalu setelah itu Umemiya datang ke kedai Kotoha. Tapi Kotohanya begitu cuek. Ya, di sini Kotoha senang melihat semuanya pulang dalam keadaan selamat. Tapi di sini Sakura jadi teringat perkataan Kotoha dulu, yang dimana Sakura takkan mungkin bisa berada di puncak sendirian. Lantas Sakura pamit pulang. Tapi langsung diangkutlah sama si Umemiya. Gak boleh pulang karena saat ini waktunya kita melakukan perayaan. Jelas bete lah itu si Sakura karena gak ada yang perlu dirayakan gitu. Dan semuanya langsung bengong ketika Umemiya ngibul bahwa hari ini adalah hari percakapan. Waduh. Ya, intinya mah di sini Umemiya ingin berbicara dengan Sakura setelah kejadian hari ini. Nah, di sini Sakura bergumam di dalam hati bahwa dirinya takkan mungkin memegang puncak sendirian. Dan kini ia baru sadar ternyata orang yang kuat bukan berarti akan memegang puncak. Lantas di sini Umemiya bertanya, apa pendapat Sakura mengenai percakapan dengan Togame lewat tinju? Langsung ketawalah itu si Umemiya karena Sakura cuma mendengar pukulannya saja. Sontaklah yang lainnya langsung mengejek Sakura yang terlalu romantis gitu. Jelas bete lah itu si Sakura. Nah, disinilah Umemiya menjelaskan bahwa memang benar pukulan ya pukulan, gak ada kata-kata gitu ya. Bahkan gak ada telepati. Waduh,
Tapi mengenai pukulan adalah bahasa, memang ada bro, yang dimana pukulan merupakan semacam metode tua dan primitif dari bahasa. Lebih jelasnya semacam cara agar pikiran bisa disampaikan, entah itu benci ataupun suka. Langsung disemprot lah itu pakai kopi. Waduh, untungnya di sini Umemiya kagak marah. Yang ada si Sugishita tuh yang marah. Nah, di sini Umemiya lanjut menjelaskan bahwa kini Sakura suka pada Togame, tapi bukan cinta ya. Buktinya, ketika Togame dihajar, Sakura begitu muak ingin menghajar Tomiyama. Dengan kata lain, kini Sakura bisa memahami percakapan saat bertarung dengan Togame. Lantas, ketika ditanya apa yang harus dirayakan, Umemiya mengungkapkan bahwa awalnya ia penasaran ketika mendengar ada seorang datang dari luar kota. Umemiya sangat yakin bahwa Sakura adalah orang yang baik, dan hal itu membuat Umemiya sangat senang. Sontaklah Acuy menganggap kalau perayaan ini lebih masuk akal jika disebut sebagai penyambutan. Tapi di sini Sakura malah kesal karena Umemiya begitu mudahnya menerima orang lain, bahkan semua orang yang ada di kota ini. Padahal sebenarnya niat Sakura di sini ingin menggulingkan Umemiya agar bisa berada di puncak. Tapi di sini Sakura jadi sadar bahwa hal itu sangat mustahil karena Sakura juga sadar bahwa dirinya sulit untuk menerima siapapun hingga berpikiran ingin menjadi kuat dengan tangannya sendiri. Maka dari itu untuk meraih puncak di Boppurin merupakan hal yang mustahil karena Sakura seorang diri sulit untuk menerima orang lain. Tiba-tiba Nirei mengungkapkan bahwa Sakura pernah bilang Nirei tidak payah meski cupu, dan hal itu benar-benar membuatnya senang. Disinilah Umemiya kembali menjelaskan bahwa sebenarnya Sakura sudah berhasil melakukan percakapan dalam bertarung. Intinya berhadapan secara langsung harus punya rasa ingin mengenalinya. Dengan kata lain, bukan masalah ingin menerima orang lain, melainkan harus berhadapan dulu dengan orang lain agar bisa menerima orang lain. Sontaklah Sakura jadi teringat perkataan Kotoha perihal tidak perlu menyerah untuk menerima orang lain, dan tataplah kita agar bisa menjadi apapun yang diinginkan. Dan di sini Umemiya mengungkapkan bahwa Sakura bisa menjadi puncak Boppurin. Jelas heran lah itu si Sakura. Dan yang marah malah si Sugishita. Dan lagi-lagi si Sugishita itu main kursi mulu anjir. Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak animenya? Jelas seru lah. Banyak banget yang bisa tangkap di episode ini bagi yang memahami ya. Soalnya tidak semua orang yang pernah mengalami gelut dianggap percakapan. Yang ada saling baku hantam penuh dendam dan kekesalan gitu ya. Tapi ada juga sebagian orang yang gelut hanya untuk menyadarkan agar saling memahami. Intinya banyak macam arti di balik sebuah gelut ya, anjay. Ya begitulah. Ya pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat ya pemirsa, jangan lupa bahagia ya pemirsa. Bye.